Untuk akhir zaman nimbun emas. Ada yang main saham, ada yang main kripto, ya, persiapan akhir zaman. Ada yang main panahan, ada yang latihan berkuda, ada yang latihan pedang, ada yang latihan bela diri dan segala macam. Mungkin itu bagian dari memahami ayat Quran, ya. Maka persiapkanlah, ya, untuk jihad itu mastata'tum, ya, sesanggup kamu. Tapi ada yang dilupakan satu, bahwa akhir zaman itu Nabi SAW mengatakan khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan yang berdasarkan nubuwah. Nubuwah itu ada pada ruhnya para anbiya, dan nubuat itu sudah tidak ada kecuali hanya warisannya. Pewarisnya masih ada. Al ulama warasatul anbiya. Pewarisnya adalah para ulama. Jadi Nabi SAW tidak mempersiapkan fisik dulu untuk perang. Maka ketika Abu Sufyan yang masih belum Islam saat itu ditanya oleh Heraklius, apakah betul pengikut Nabi baru yang mengaku jadi Nabi di kampungmu itu kebanyakan mereka fuqara, masakin, fakir dan miskin? Kata Abu Sufyan, betul. Orangnya lemah-lemah, betul. Tapi ketika perang Badar, jumlah mereka hanya 313, mengalahkan pasukan kufar Quraisy, dan dalam beberapa versi para masyaikh kita itu juga dibuat bantuan dari pasukan Romawi, wallahu a'lam. Karena secara jumlah tidak mungkin jumlah kufar Quraisy saat itu mencapai jumlah yang disebutkan di riwayat, kecuali dapat suplai bantuan dari kekuasaan Romawi Timur. Kalau betul itu terjadi, berarti lawannya 313 ini orang militer terlatih. Tapi apa yang terjadi? Allah menangkan 313. Yang ribuan itu kewalahan semua dan kalah. Apakah Nabi mempersiapkan 313 dengan latihan panahan? Berkuda itu sudah habit mereka. Panahan sudah kebiasaan mereka berburu. Apakah dengan nimbun emas? Tidak. Apalagi main kripto, ya. Kita tidak melarang nabung emas, main kripto. Tapi kalau antum nanti hitung akhir zaman, nanti kan internet hancur semua. Uang digital hilang sudah. Tabung di bank hilang. Maka kalau masih ada kesempatan, gunakan rezeki sebaik-baiknya. Jangan hanya nimbun-nimbun harta. Karena rezeki kita itu yang kita pakai, bukan yang kita simpan. Ya, jangan pelit-pelit sama badan. Kalau nggak ada ya juga jangan disesali. Sabar-sabar aja. Pengen bersama Allah kan? Innallaha ma'as sabirin, ya. Itu thariqat paling cepat, nggak perlu kholwat. Sabar aja. Bapak ibu saudara-saudari yang bukan Allah. Jadi persiapan kita di akhir zaman itu bukan latihan fisik semata. Tetap jaga kesehatan fisik. Nabi itu suka naik gunung. Udah umur 50-an, Nabi masih naik gunung. Nabi itu suka naik gunung. Berarti Nabi ini pencinta alam. Kan ada ayatnya. Wa yatafakkaruna fi khalqillah. Mereka tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Ini bukan bab akidah, ini bab ma'rifat. Yang mengetahui, ambil, yang paham, rasakan. Tapi nggak mesti percaya. Karena yang dipercaya cukup 6 rukun iman. Awwalu ma khalaqallah nur Muhammad. Nura Muhammadin. Ini bukan hadis. Yang pertama Allah cipta adalah nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka yatafakkaruna fi khalqillah. Mereka bertafakkur terhadap khalqillah,
makhluk Allah, ciptaan Allah. Ciptaan Allah pertama siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafakkur level tertinggi itu tafakkur fi nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kajian Nur Muhammad itu perlu ditafakuri. Yang tidak boleh ditafakuri apa? Zatu ahad. Zat Allah yang maha ahad itu nggak boleh. La tatafakkaru fi zatillah. Jangan coba-coba pikiran ini menyentuh wilayah zat Allah. Nanti begini. Jadi persiapan akhir zaman itu persiapan ruhani, bukan hanya jasmani. Nanti punya duit nggak bisa dipakai, punya emas nggak ada orang mau. Orang nggak makan emas. Mungkin sama si emasnya nanti dimakan. Maka nanti kanibalisme muncul. Karena nggak ada lagi yang dimakan. Orang makan daging temannya sendiri. Mungkin juga nanti ada yang makan anaknya sendiri. Nauzubillah min ahli. Ya. Kecuali ahlullah. Ya, kekasih-kekasih Allah. Mereka membaca surah Al-Kahf itu, Al-Kahfi. Di situ ada asrar. Asrarnya banyak sekali. Salah satunya adalah beberapa pemuda yang Allah izinkan hidup tanpa makan, tanpa mati, tertidur 309 tahun, nggak makan, nggak minum. Tubuhnya nggak kurang sama sekali. Tidur loh, nggak pakai zikir loh. Gimana tuh Mas? Tidur aja dia keramat. Gimana kalau dia zikir? Ashabul Kahf itu tidur aja nggak apa-apa badannya. Gimana kalau dibangun? Maka naumu ahlillah afdalu min ta'atil munafiqin, min ibadatil munafiqin. Tidurnya ahlullah lebih baik daripada ibadah orang munafik. Orang munafik bolak-balik ke Mekah, Madinah, sholat 5 waktu, tapi nifak di kolbunya ada kemunafikan. Mending dia tidur tapi kolbunya salim, kolbunya selamat. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudara mati. Maka belajar cara mati husnul khotimah sebelum tidur. Lakukan apa yang Nabi katakan. Nabi mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz zanna billah. Jangan kamu mati kecuali dalam berbaik sangka kepada Allah. Maka sebelum mati baca bismikallahumma ayawamut, tambahkan raditu billahi rabbah. Ya Allah, aku ridho apapun maumu. Tiada lagi mauku kecuali hanya maumu. Kapan mulai hidup gelisah? Kalau ada mau kita dalam maunya Allah, ada kehendak kita dalam kehendak Allah. Mau zikir nih, kita punya kehendak mau cari tenang. Zikir bukan mau cari tenang, faedah zikir tenang. Tujuan zikir bukan tenang. Tujuan zikir itu yang disebut di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah tujuan hidup. Menghambakan diri sehamba-hambanya, serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama ahlullah ijma mentafsirkan illa liya'budun, kecuali untuk menyembah aku, diartikan bukan menyembah tapi mengenal aku, kata Allah. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Inilah yang kami ulang-ulang kalam Imam Salafus Saleh, Imam Sayyid Taifah, pemimpin semua tariqah di zamannya Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Ya, apa kata beliau? Awal ibadat itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau yang kita kenal sekarang awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Tapi kenapa hari ini, mohon maaf, sahabat-sahabat kita para pendakwah belajar fikih aja dulu,
Gak usah ngaji-ngaji tasawuf, gak usah ngaji-ngaji yang aneh-aneh, ntar kamu gila, majnun nanti. Ini kalam apa ini? Nabi itu mengajarkan mengenal Allah itu lebih awal daripada ibadah yang bernama ibadah ritual. Karena mengenal Allah itulah ruhul ibadah. Ruhnya dulu dihidupkan, baru ruku sujudnya. Makanya anak-anak kita ini pada terpaksa kalau disuruh sholat. Jangan-jangan nih bapak ibu ini sebagian masih paksa nih sholat nih. Ya ada maghrib gitu ya. Ya isya lagi. Ya subuh ngantuk. Masih gitu nggak? Kalau masih begitu berarti belum mengenal yang disembah. Belum mengenal siapa yang disembah. Kalau saja orang kenal siapa yang disembah, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Seandainya tidak ada sholat, zikir, jamaah, tahajud, ilmu, baca Quran dan silaturahim, saya lebih baik mati saja katanya. Karena beliau habis baca hadis, ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha. Hadis Tirmizi, dunia ini terkutuk dan terkutuk semua yang terkait dengan dunia. Maka siapapun yang memasukkan dunia ke kolbunya terkutuk. Jadi boleh masukin dunia ke sini, ke kolbu. Kolbunya mau disayang Allah atau mau dikutuk Allah? Mau disayang Allah. Jangan pernah biarkan dunia masuk. Dunia itu sederhana. Mulai yang kecil-kecil, makan. Ketika makanan di depan, yang pertama dilakukan baca bismillah dulu atau langsung ngambil? Jujur. Sering lupa kan? Ini thorikoh kecil-kecilan aja kita lupa. Bahwa yang memberi kenyang itu bukan nasi, bukan makanan, tapi Allah. Nasi itu cuma asbab aja. Itu tadi Ashabul Kahfi berapa tahun nggak makan minum? 309 tahun. Itu tidur keramat. Tidur aja punya keramat. Gimana kalau bangun? Nanti ada masa, kata Nabi, di akhir zaman itu tidak turun hujan 3 tahun. Paceklik di semua wilayah di dunia. Orang berebut air pastinya. Gimana nanti kalau kita nggak ada air? Makanya kalau minum air jangan ditinggal-tinggal itu, nangis air itu. Ya, kalau minum nggak habis bawa pulang. Kenapa? Itu air akan nandain kita kalau kita suka buang-buang di hari ini. Innal mubadzirin, orang yang disebut mubazir itu bukan lagi teman setan, saudaranya setan. Ikhwan, ya, bahasanya apa? Saudara. Cuma syaitan itu ada yang merasuk ya ke dalam kolbu. Dia bukan merasuk lagi melalui pikiran. Kalau pikiran jin. Makanya orang kesurupan itu pikiran yang masalah. Itu sebabnya kalau ditanya kenapa orang kesurupan, pasti masalah pikiran. Jadi yang kita persiapkan apa? Rohani. Dan roh itu makanannya bukan ruku sujud. Makanannya mengenal siapa yang kita rukui dan sujudi. Beda nggak? Ruku sujud itu ibadahnya badan. Membaca itu ibadahnya lisan. Menyebut ibadahnya kolbu. Memutuskan ibadahnya fuad. Ibadahnya ruh kita, sir kita, mengenal yang disembah oleh tubuh, yang disebut-sebut namanya di dalam kolbu. Oleh karena itu, bekal akhir zaman itu ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Gak usah jauh-jauh akhir zaman, hadis yang sering kita dengar, kalau orang mati ditanyanya apa pertama kali? Man rabbuka, ini kita ulang di mana-mana supaya gak lupa. Siapa Tuhanmu? Itu pertanyaan ma'rifat atau pertanyaan ritual ibadat? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Pertanyaan knowledge kemakrifatan atau pertanyaan kuantitas ibadah?
Maka kita menghimbau juga orang-orang thariqah ya, jangan terlalu saklek dalam zikir menyebut nama. Ajarkan murid juga mengenal nama yang disebut itu. Ya,